Lisabon, 4 Juli 2004. Dunia sepak bola terdiam. Bukan karena kegembiraan yang biasa dirasakan ketika negara besar menjuarai turnamen besar, tapi karena sebuah keajaiban yang tak pernah diprediksi siapapun benar-benar terjadi. Tim nasional Yunani, negara yang tidak pernah dikenal sebagai kekuatan besar di kancah sepak bola, menjuarai Piala Eropa 2004, mengalahkan tuan rumah Portugal di final. Itu bukan kemenangan biasa. Itu adalah kisah tentang ketekunan, disiplin, dan mimpi yang mustahil. Inilah dongeng nyata tentang bagaimana Yunani, tim tanpa bintang dunia, membuat sejarah dan mengejutkan seluruh planet. Awal yang biasa-biasa saja. Sebelum 2004, Yunani hampir tidak pernah menjadi bahan pembicaraan di turnamen besar. Mereka pernah tampil di Euro 1980 dan Piala Dunia 1994, tapi tidak pernah mencetak kemenangan satupun. Banyak orang bahkan tidak bisa menyebutkan satu pemain mereka saat itu. Namun, ada satu hal baru menjelang Euro 2004, Otto Rehhagel, pelatih asal Jerman. Dengan pendekatan disiplin Jerman yang ketat dan filosofi sepak bola bertahan, Rehhagel membentuk tim yang solid dan tidak bergantung pada individu. Dia menciptakan sistem, bukan keajaiban, dan menanamkan mentalitas juara kepada pemain yang tak terbiasa bermimpi terlalu tinggi. Pertandingan pembuka, isyarat kejutan. Tanggal 12 Juni 2004, di pertandingan pembuka turnamen, Yunani menghadapi Portugal yang diperkuat pemain muda seperti Cristiano Ronaldo, Deco, Figo, dan Rui Costa. Hasil akhir mengejutkan, Yunani menang 2-1. Banyak yang menganggap itu hanya keberuntungan awal. Tapi Yunani punya rencana lain. Lolos ke perempat final, pertahanan adalah segalanya. Dengan hasil imbang 1-1 melawan Spanyol dan kekalahan 1-2 dari Rusia, Yunani secara mengejutkan tetap lolos ke perempat final karena unggul selisih gol. Dan disinilah cerita menjadi semakin gila. Di babak ini, mereka harus menghadapi juara bertahan sekaligus favorit turnamen, Prancis, yang masih memiliki Thierry Henry, David Trezeguet, dan Zinedine Zidane. Tapi lagi-lagi, sepak bola pragmatis Yunani bekerja sempurna. Gol tunggal dari Anglos Charisteas membuat mereka menang 1-0. Prancis frustrasi, Zidane tak bisa menembus tembok Yunani. Dunia mulai melirik. Apakah ini cuma keberuntungan? Semifinal, membungkam Ceko yang menyerang. Di semifinal, Yunani menghadapi Republik Ceko, yang saat itu sedang on fire dengan pemain seperti Pavel Nedved, Tom Rosicky, dan Milan Baro. Banyak yang yakin inilah akhir dari perjalanan Yunani. Tapi lagi-lagi, mereka bertahan dengan sempurna. Ceko menyerang habis-habisan, tapi tak bisa mencetak gol. Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Di menit ke-105, saat babak pertama extra time hampir berakhir, Yunani mencetak gol melalui Traianos Delas dari situasi sepak pojok. Dengan aturan gol perak masih berlaku, tim yang unggul di akhir babak pertama perpanjangan waktu langsung menang. Yunani ke final. Dunia tercengang. Final, mengalahkan tuan rumah 2 kali. Final digelar di Stadion da Luz, Lisbon. Lawan mereka, Portugal, tuan rumah yang juga lawan mereka di pertandingan pembuka. Semua orang yakin Portugal akan membalas kekalahan. Tapi Yunani bermain dengan ketenangan luar biasa. Disiplin, rapat, tanpa panik. Dan di menit ke-57, Anglos Charisteas kembali jadi pahlawan, mencetak gol sundulan dari sepak pojok. Yunani bertahan mati-matian selama 30 menit tersisa. Ronaldo, Figo, dan Deco mencoba menggempur, tapi tak satu pun bisa menembus barikade Yunani. Peluit akhir dibunyikan.
Yunani 1-0 Portugal. Yunani juara Eropa. Dunia terpana. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Strategi Otto Rehhagel-Ball. Apa rahasia mereka? Bukan keberuntungan, tapi disiplin taktik. Rehhagel menciptakan gaya bermain defensif ekstrim, bahkan disebut anti sepak bola oleh beberapa pengamat. Tapi dia tak peduli. Dia tahu satu hal, di turnamen singkat, pertahanan rapat dan eksekusi klinis bisa memenangkan segalanya. Yunani hanya mencetak 7 gol di seluruh turnamen, tapi hanya kebobolan 4. Mereka menang 3 pertandingan terakhir dengan skor 1-0. Ini bukan tentang cantiknya sepak bola, tapi tentang efektivitas dan organisasi tim.